Hai teman-teman, selamat datang di IT News, tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salam pemirsa, di saat kawasan Timur Tengah berada di ambang konflik militer berskala besar, jalur diplomasi justru menunjukkan tanda-tanda terobosan penting. Pada Senin 2 Februari 2026, sejumlah media Amerika Serikat melaporkan bahwa Iran diperkirakan akan melanjutkan perundingan nuklir pada Jumat 6 Februari 2026 dengan Istanbul sebagai salah satu lokasi yang dipertimbangkan. Namun, arah kebijakan Donald Trump dikenal sulit diprediksi. Situasi ini membuat sinyal diplomasi berjalan beriringan dengan peningkatan kesiapan militer yang tidak kalah signifikan. Pertemuan tatap muka rahasia disiapkan. Menurut laporan eksklusif Axios, dua pejabat kawasan mengungkapkan bahwa di bawah mediasi Turki, Qatar, dan Mesir, Washington dan Teheran tengah mengatur pertemuan tatap muka rahasia. Pertemuan itu disebut-sebut berpeluang mempertemukan utusan Gedung Putih Witkoff dengan pejabat tinggi Iran di Ankara, Turki. Media Amerika pada hari yang sama juga melaporkan bahwa Iran telah memberitahu Amerika Serikat kesediaannya menutup atau menangguhkan program nuklir demi meredakan ketegangan kawasan. Namun Teheran lebih condong pada usulan lama, membentuk aliansi pembangkit listrik tenaga nuklir regional, bukan pembekuan total tanpa syarat. Sinyal dari Moskow, uranium ke Rusia. Beberapa hari sebelumnya, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Iran, Ali Larijani, bertemu Vladimir Putin dan menyampaikan pesan dari Ali Khamenei. Pesan itu menyebutkan bahwa Iran dapat menyetujui pengiriman cadangan uranium yang diperkaya ke Rusia, sebuah skema yang pernah diterapkan dalam Perjanjian Nuklir 2015 (JCPOA). Langkah ini dipandang Teheran sebagai kompromi strategis, namun di mata Israel, opsi tersebut dinilai tidak menyentuh akar masalah. Israel ambil sikap keras. Nada berbeda datang dari Israel. Kepala Staf Umum Militer Israel dilaporkan diam-diam mengunjungi Washington untuk bertemu pejabat tinggi Amerika Serikat. Sekembalinya ke Israel, Zamir segera menggelar rapat tingkat tinggi dengan Benyamin Netanyahu. Israel menekan pemerintahan Trump agar kesepakatan dengan Iran tidak berhenti pada isu uranium, tetapi juga menyelesaikan ancaman rudal balistik Iran secara menyeluruh. Sejumlah pejabat Israel menilai bahwa mengalihkan uranium ke Rusia hanyalah mengganti kemasan tanpa mengubah isi. Bahkan seorang pejabat senior Israel memperkirakan peluang serangan militer Amerika terhadap Iran kini lebih tinggi dibanding sepekan lalu. Peringatan dari intelijen Israel. Mantan Kepala Intelijen Militer Israel, Amos Yadlin, mengingatkan bahwa meski logika Barat menganggap Iran enggan berperang saat berada dalam posisi lemah, pola pikir jihad yang tidak terduga tidak boleh diremehkan. Ia menyiratkan bahwa sinyal negosiasi dari AS bisa saja menjadi taktik pengelabuan, mengingat sebelum operasi gabungan AS Israel tahun lalu, kemungkinan serangan juga pernah sengaja dikecilkan di ruang publik. Israel serukan persatuan nasional. Sementara itu, pemimpin oposisi Israel, Yair Lapid, menyatakan setelah bertemu Netanyahu pada 2 Februari 2026 bahwa seluruh Israel harus bersatu menghadapi Iran. Pemerintah Israel menegaskan tidak akan membiarkan Iran menjadi kekuatan nuklir regional, bahkan menyatakan siap bertindak sendiri tanpa keterlibatan militer AS bila diperlukan. Koordinasi keamanan Israel AS kini disebut mencapai tingkat tertinggi sepanjang sejarah hubungan kedua negara. Ancaman dan respon Trump. Pada 1 Februari 2026, Khamenei kembali mengancam bahwa jika Amerika menyerang, maka perang kawasan tak terelakkan. Respon Trump pun terbilang tidak biasa. Ia mengatakan, jika Iran gagal mencapai kesepakatan nuklir, apakah Amerika Serikat akan bertindak secara militer? Kita akan segera tahu. Menurut Wall Street Journal, Trump juga menyampaikan kepada para penasehatnya bahwa setiap serangan AS harus cepat dan menentukan guna menghindari perang berkepanjangan, sebuah indikasi bahwa opsi militer bila dijalankan akan bersifat mematikan. Tekanan maksimum, armada dan intelijen. Amerika Serikat dan Israel kini melakukan komunikasi strategis intensif seiring Trump menerapkan strategi tekanan maksimum yang mencakup pengiriman kelompok tempur kapal induk ke Teluk Persia, penetapan 2 garis merah strategis, peningkatan kesiapan penuh militer AS. Saat itu, USS Abraham Lincoln telah memasuki wilayah tanggung jawab Komando Pusat AS, didukung kapal perusak, pesawat tempur dan sistem pertahanan udara. USS Nimitz juga dilaporkan diperintahkan menuju Timur Tengah.
Tak hanya itu, Amerika mengerahkan aset intelijen langka, pesawat pengintai RC-135U yang hanya ada 2 unit di dunia, dari Okinawa menuju Pangkalan Udara Al-Udeid. Duta Besar AS untuk NATO, Julian Smith Whitaker, menyatakan secara terbuka, armada besar ini bukan sekedar demonstrasi kekuatan, melainkan juga satu-satunya jalan menyerah bagi Iran. Kekhawatiran di Teheran. Sejumlah pejabat yang dikutip Reuters menyebutkan bahwa pemimpin Iran kian merasa tertekan karena serangan AS berpotensi didukung oleh kemarahan rakyat Iran sendiri dan bisa berujung pada runtuhnya kekuasaan. Dengan diplomasi rahasia yang berjalan cepat dan mesin militer yang terus dipanaskan, Timur Tengah kini memasuki fase paling genting, di mana perundingan dan perang hanya dipisahkan oleh keputusan politik dalam hitungan hari. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.